kembali menyapa Anda. Harian Netra, dalam operasi. Opini, ekspresi, dan reaksi. Menampilkan sahabat-sahabat Harian Netra untuk mengemukakan pikiran, atau memberi reaksi tentang semua yang ada di sekitar kita. Hadir untuk menemani hari Anda. Selamat menikmati. Artinya apa? Apa yang dimaksud dengan hajar car pada saat itu tentu dapat dimaknai tembak oleh Richard Eliezer. Karena apa? Jangan lupa klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, lalu kita berkenan videonya. Halo semua, kembali bersama Harian Netra dalam operasi. Nah teman-teman, di episode operasi kali ini sedikit kita ingin kembali meng-highlight kasus yang masih sampai saat ini masih sangat menyita perhatian publik, yaitu kasus pembunuhan Brigadir J, di mana sampai saat video ini kita buat, proses persidangan sudah hampir menuju akhir. Saya bilang hampir ya, karena masih ada beberapa proses lagi, ya, di mana para terdakwa berdasarkan dengan penundaan sidang terhadap Barada RE, maka kemungkinan terbesar para terdakwa dalam kasus utama, ya kenapa saya bilang kasus utama, karena ada kasus perintangan penyidikan, obstruction of justice. Nah, jadi dalam kasus utama artinya kasus pembunuhan berencana yang didakwakan atau yang didakwakan sebelumnya. Nah, para terdakwanya akan menghadapi secara bersamaan, paling tidak berturut-turut dalam minggu yang sama, dalam pekan yang sama, sidang tuntutan dari penuntut umum. Ya, ini wajar ya teman-teman, karena tim penuntut umumnya adalah tim yang sama. Nah, kita sudah disuguhkan oleh ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan sangat banyak, baik itu drama maupun upaya maupun ya segala macam bentuk, ya, baik dari penuntut umum maupun dari dari kuasa hukum terdakwa atau penasihat hukum terdakwa untuk membuktikan dalilnya masing-masing. Nah, teman-teman, mungkin teman-teman pada geram ya, kenapa kok lambat, benar lambat sekali. Ya, itulah proses teman-teman, itulah proses yang sama-sama sudah kita saksikan, di mana para pihak tetap berupaya sepanjang masih dimungkinkan oleh majelis untuk melancarkan berbagai cara atau upaya pembuktian gitu. Nah, saking berupayanya, kadangkala pembuktian itu atau saksi atau ya ahli yang dihadirkan kadang tidak kompeten dan tidak sama sekali relevan dengan apa yang seharusnya dibuktikan, paling tidak berdasarkan apa yang didalilkan sebelumnya. Nah, tetapi oke, karena sidang ini sudah akan mencapai ujungnya, maka mari kita lihat pertanyaan yang sering muncul di masyarakat itu, siapa yang akan mendapatkan hukuman berapa dan bagaimana skema hukumannya. Nah, teman-teman, sebelum saya mau ke sana, saya ingin highlight sedikit ya apa yang selama ini menjadi salah satu senjata utama bagi para kuasa hukum. Saya bilang para karena tentu lebih dari satu orang. Para kuasa hukum terdakwa selain Richard Eliezer, ya khususnya Verdi Sambo yang paling ini ya. Verdi Sambo lah yang saya bilang ya. Nah, Verdi Sambo untuk menyelamatkan diri dari jerat keterlibatan turut serta dan segala macam, yaitu dengan adanya frasa hajar cat, ya, yang selama ini yang mulai dimunculkan di eksepsi para kuasa hukumnya ya, yang sudah dimunculkan di sana dan kembali lagi di highlight dalam beberapa kesempatan, dan bahkan itu kemudian ditanyakan kepada ahli-ahli yang tersedia. Nah, teman-teman, yang saya sayangkan ya, saya tidak tahu ya, saya tidak tahu apakah ada, tapi seharusnya ya dihadirkan ahli bahasa. Sekali lagi saya tidak tahu apakah sudah, tapi kalau belum, seandainya ini belum, ya kenapa kuasa hukum tidak berani menghadirkan ahli bahasa untuk mengurai makna di balik kata hajar ini? Tentu ada sesuatu, ya, artinya ada dalil yang kurang sempurna untuk
jadikan senjata. Ya ada apa ya, standing point atau ya standing point yang kurang sempurna lah intinya. Tapi oke, sekarang kita mau melihat potensi penggunaan kata hajar untuk menyelamatkan Verdi Sambo itu seberapa sebesar sih? Gitu. Nah, kita lihat begini ya teman-teman. Saya menganggap, secara pribadi saya menganggap dengan atau tanpa kata hajar, Verdi Sambo itu nggak akan selamat. Jadi hajar itu sebenarnya tidak ada gunanya gitu. Kenapa saya bilang tidak ada gunanya? Kita lihat. Hajar cat, itulah yang diungkapkan oleh Verdi Sambo pada saat di TKP menurut versi keterangan saksi atau keterangan terdakwa Verdi Sambo di dalam BAP-nya ya gitu. Dan ini juga didukung oleh beberapa terdakwa lain ya. Pokoknya kecuali Putri dan Eliezer. Kenapa kecuali Putri dan Eliezer? Kalau Putri karena memang dia tidak terkait dalam fakta persidangan yang sudah terungkap, dia tidak langsung berada di lokasi. Nah, tetapi yang jelas mendengar itu adalah Kuat Maruf, Ricky Rizal, dan tentunya yang diperintah yaitu Richard Eliezer. Nah, tetapi ketiganya tentu baik Ricky Rizal, Kuat Maruf maupun Richard Eliezer tentu memiliki pandangan yang kebetulan berbeda, di mana Richard Eliezer meyakini bahkan terus berupaya untuk membantah penggunaan kata hajar cat itu ya. Karena sebenarnya yang dikatakan adalah woi tembak, woi kau tembak, dan segala macam ya. Nah, intinya benar-benar perintah tembak. Oke, kita mau melihat potensi penggunaan kata hajar untuk menyelamatkan Verdi Sambo. Ya, paling tidak untuk mengurangi hukumannya. Caranya dengan menganggap bahwa seharusnya perintahnya adalah hajar, tetapi ternyata dieksekusi lain oleh Richard Eliezer. Nah, sekarang kita lihat potensi penggunaan kata hajar dalam kasus ini. Yang pertama saya mau bilang begini. Hajar di Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak mempunyai definisi aksi. Apa yang saya maksud dengan definisi aksi? Mungkin ini penggunaan frasa oleh saya, mungkin teman-teman yang fokus di pendidikan bahasa Indonesia atau sastra Indonesia, mohon jangan diprotes ya. Tapi intinya saya mau bilang definisi aksi itu berarti bahwa definisinya tidak bersifat action yang konkret. Artinya tidak ada direct action yang, ini udah campur bahasa Inggris. Tidak ada aksi langsung yang dimaksudkan dari kata hajar. Tidak seperti misalnya pukul, jelas pukul ya. Tinju, jelas tinju. Tendang, jelas tendang. Tapi kalau hajar, kalau saya sebagai orang Medan, hajar ini banyak fungsi penggunaannya. Kalau saya ketemu, ya katakanlah misalnya makanan, hajar guys. Nah, itu juga terjadi. Atau misalnya kita ini di kalangan teman-teman saya, tentunya bukan saya ya. Teman-teman saya misalnya, karena belum pernah kebetulan ya. Ya, tapi itulah di kalangan teman-teman saya misalnya, ketemu atau ada mengenal wanita yang menurut misalnya nih cerita, bro aku ada cewek sih kenalan baru gitu, dia baik sih orangnya gini. Nah, kalau spontanitas pasti rekannya bilang apalagi hajar lah gitu. Tapi kan apakah makna hajar di sini tembaklah atau pukullah atau tendanglah? Enggak kan. Tapi makna hajar di sini ya eksekusi, dalam arti dekatin aja lah, pepet terus gitulah istilahnya gitu. Itu ibaratnya penggunaan peminimalisasian kedua gimana sih? Meminimalisir penggunaan kata terhadap apa yang dimaksud oleh seseorang tersebut. Hajarlah apalagi gitu. Hajarlah gila apalagi gitu ya. Itu sering dipakai gitu. Nah, dalam beberapa kondisi hajar, kalau kita pun misalnya kita bisa tarik misalnya kepada perbuatan yang merupakan tindakan-tindakan fisik pun, hajar bisa banyak fungsi. Hajar, nah, ketika dibilang hajar ternyata yang dilakukan dipukul, ditendang, ditinju, dijatuhkan dan segala macam. Jadi bahkan bisa menjadi kombinasi aksi. Jadi bukan seperti misalnya tendang. Kalau misalnya tendang itu kan tidak bisa digunakan. Misalnya contoh, woi bro, aku tadi ada kenalan cewek cantik. Dia udah kasih nomornya, aku juga udah kasih nomorku. Cantik sih, ya gimana ya?
kayaknya si pendiam orangnya. Ya apalagi bro, tendang aja lah, wah bisa digampar gitu. Kalau benar-benar ditendang sama dia kan bisa bahaya tuh. Tapi kan hajar aja lah, apalagi gitu. Itu kan bisa punya makna yang lebih, bahkan kesannya lebih soft gitu. Padahal dalam dalam momen lain, hajar itu bisa bermakna keras. Hajar, kasih mati, atau kasih mati itu bahasanya Sambo ya, menurut Eliezer bukan. Hajar, ajar, 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 biar nggak tahu, biar tahu dia siapa kita. Hajar, nah, itu bisa menjadi lebih keras lagi kan, dibanding yang dimaksud dengan perbicaraan tentang wanita tadi. Ya apalagi hajar lah gitu. Itu bisa lebih halus. Termasuk juga terhadap makanan yang disajikan misalnya. Hajar, hajar aja, hajar aja gitu. Itu bisa lebih lembut gitu dibandingkan penggunaannya di dalam suatu perbuatan yang dalam paling tidak dalam keadaan emosional gitu. Hajar, 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 hajar. Aku udah palak nih misalnya. Itu Medan sekali ya. Itu tapi saya udah geram ini. Hajar, hajar, hajar. Hajar itu bisa macam-macam gitu loh. Yang saya mau katakan, ketika Sambo mengatakan hajar Chad, emangnya seharusnya Richard itu melakukan apa? Gitu. Hajar Chad, harusnya dia melakukan apa gitu. Nah, kita lihat harusnya dia melakukan apa itu rentetannya dari mana? Dari peristiwa sebelumnya. Di mana pada saat pembicaraan dengan Eliezer bersama Ferdi Sambo di Saguling, ya, ada penggunaan kata tembak dia, backup saya tembak dia gitu. Dan bahkan menurut keterangan Eliezer sendiri, tembak itu, pengisian amunisi sudah dirancangkan di rumah Saguling. Artinya apa? Apa yang dimaksud dengan hajar Chad pada saat itu tentu dapat dimaknai tembak oleh Richard Eliezer. Karena apa? Pada saat di TKP, tangannya sedang memegang senjata, bahkan sudah dalam keadaan terkokang. Gitu. Ya, dalam keadaan seperti itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bahkan dalam keadaan yang Richard Eliezer ingin memanfaatkan kata itu sekalipun, dia tentu tidak berani melakukan perbuatan lain selain yang dimaksud yang sudah direncanakan di Saguling. Contoh. Hajar Chad. Terus dia lepaskan tembaknya, terus dia gulat itu si Joshua misalnya. Dia tendang misalnya. Tentu jika aksi itu dilakukan, dia akan dia akan mendapatkan marah dari Sambo, bisa jadi. Iya dong. Karena apa yang direncanakan adalah ya Richard memegang senjata, mengisi amunisi dan segala macam. Itu kan rangkaian-rangkaian yang tidak terputus. Yang selanjutnya akan bisa menjadi dasar hakim. Tapi oke, nanti dulu kita bicara dengan dasar keyakinan hakim itu nanti dulu. Nah, hajar Chad. Tendang Chad, dia nggak bilang gitu kan. Dia bilang hajar Chad dalam keadaan Richard Eliezer sedang memegang senjata. Artinya apa? Artinya Richard memang sudah disudutkan untuk melakukan penembakan dari rangkaian-rangkaian peristiwa tersebut. Apalagi ketika itu Richard dalam keadaan yang tidak mampu berpikir dengan tenang ya. Tentu itu yang dia lakukan. Ya, melakukan penembakan. Gitu. Jadi seandainya pun tanpa kata hajar, apapun yang dikatakan oleh Ferdi Sambo pada saat itu, ya kecuali makna yang berlangsung yang memiliki arti langsung sebagai aksi seperti misalnya tendang, pukul, itu tentu lain hal. Tetapi seandainya pun kata hajar diakui, katakan misalnya hakim membenarkan atau penuntut umum bahkan mengadopsi kata hajar itu. Artinya bukan woi tembak, woi bukan seperti itu, tapi hajar. Tetap saja Ferdi Sambo tidak akan bisa diselamatkan dari kata itu. Karena apa? Karena apa yang disampaikan di Saguling, ya backup, tembak dan segala macam itu sudah menjadi alasan yang cukup bagi Richard Eliezer untuk memaknai kata hajar itu sebagai tembak. Paham teman-teman sampai di situ? Jadi hajar sebenarnya tidak menyelamatkan Ferdi Sambo. Gitu. Ya, hajar tidak menyelamatkan Ferdi Sambo. Itu teman-teman ya. Apalagi jika ternyata
ada hal-hal yang membuat hakim menganggap itu adalah suatu kebohongan. Tentu justru yang ada malah memperberat gitu ya. Pengalihan kata woi tembak woi, seandainya itu benar menjadi kata hajar itu, jika diyakini hakim bahwa hajar cat itu bukanlah sebenarnya perintah dari Ferdy Sambo, justru akan memperberat. Ya, jadi yang saya mau bilang gini, seminimal-minimalnya fungsi dari kata hajar itu nggak ada gitu. Katakanlah misalnya hajar cat digunakan oleh Ferdy Sambo untuk berupaya menyelamatkan dia. Ada 3 kemungkinan. Kita anggap 3 kemungkinan. Positif, 0, negatif. Positifnya misalnya hakim mengadopsi itu dan benar menyalahkan menganggap Ferdy Sambo tidak punya andil yang artinya mengurangi potensi keikutsertaan Sambo dalam peristiwa itu bisa. Misalnya anggaplah kata hajar itu berguna gitulah kira-kira sederhananya. Yang kedua, negatif ya. Artinya hakim tidak sama sekali mengadopsi kata hajar itu gitu. Ya, artinya tidak mengakui, tidak mempercayai keterangan tentang kata hajar itu. Itu negatifnya gitu. Nolnya adalah ya seperti yang saya bilang tadi, bahwa hajar itu pun sendiri tidak punya makna, tidak punya arti apa-apa terhadap upaya Sambo untuk membela atau menyelamatkan diri atau mengurangi hukuman terhadap dirinya. Itu titik nolnya. Jadi yang mau saya sampaikan adalah justru ibarat garis ditarik itu lebih kepada nol mengarah negatif gitu. Kenapa saya tidak bilang positif? Karena tentu tidak ada yang bisa memastikan kebenaran penggunaan kata hajar selain dari rekaman. Iya toh. Mau 1000 saksi juga bilang itu hanya keterangan saksi. Apalagi jika saksinya itu adalah terdakwa sendiri. Ya. Maka hajar bukan menjadi keterangan yang bisa dibenarkan. Gitu. Nah, kemudian kenapa dia bisa nol ya seperti saya sudah jelaskan tadi. Ya karena memang hajar itu tidak punya makna aksi konkret, maka hajar itu sebenarnya dapat dibenarkan jika dimaknai tembak oleh Richard Eliezer. Nah, kenapa dia bisa menjadi negatif? Tentu jika ternyata hakim berdasarkan keyakinannya atau daya pikir hakim sendiri mempunyai alasan atau mempunyai kerangka berpikir yang berhasil menempatkan Sambo sebagai orang yang berbohong ketika dia menggunakan atau menyampaikan atau memberikan keterangan dengan menggunakan kata hajar di lokasi. Itu justru bisa memperberat dia gitu. Jadi artinya yang mau saya sampaikan sekali lagi, seringan-ringannya makna penggunaan kata hajar itu, sebermanfaatnya itu hanya yang nggak ada apa-apanya gitu. Nggak berpengaruh gitu loh kira-kira. Hajar cat. Ya jelas Richard itu akan melakukan penembakan gitu. Nah itu yang saya maksud. Nah, lalu yang menjadi pertanyaan kita berikutnya adalah, apakah yang akan menjadi hukuman bagi kelima terdakwa ini? Ini menjadi pertanyaan yang umum yang akan saya coba uraikan di operasi episode berikutnya. Oke teman-teman, terima kasih dan sampai jumpa.